Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya Nur Fitri Hanumsari, NIM 18023311000096, KKN dari Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya di sini akan menjelaskan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan untuk kelas 6 SD atau MI, tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku, pelajaran IPA, bagian-bagian bunga. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah tumbuhan yang berbiji. Alat kembang biaknya yaitu bunga. Biji dihasilkan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik bunga. Proses tersebut biasa terjadi melalui beberapa perantaraan, misalnya angin, air, hewan, dan manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ialah jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Ialah bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, akan tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Ialah jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon yang lain, yang masih sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar ialah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Berikut merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif dengan perantaranya. Yang pertama, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, yaitu salak dan vanili. Yang kedua, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, yaitu kamboja dan duren. Yang ketiga, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air, yaitu hidrilla. Yang keempat, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, yaitu jagung dan rumput-rumputan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, tangkai bunga. Kedua, dasar bunga. Ketiga, bakal biji. Yang keempat, kelopak. Yang kelima, mahkota. Yang keenam, kepala sari. Yang ketujuh, benang sari. Kedelapan, kepala putik. Dan yang terakhir yaitu tangkai putik. Adapun fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang pertama, fungsi dari tangkai bunga ialah sebagai penopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, dasar bunga ialah sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, bakal biji biasanya ditemukan pada tumbuhan yang berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Yang keempat, kelopak bunga ialah bagian paling luar untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Yang kelima, tangkai putik ialah sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Selanjutnya, yang keenam yaitu kepala putik. Ialah alat reproduksi bunga betina atau disebut dengan ginosium. Oleh karena itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk reproduksi bunga. Yang ketujuh yaitu benang sari. Ialah alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari.
polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Yang ke-8 yaitu mahkota bunga. Ialah bagian paling dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian tersebut untuk menarik perhatian para serangga untuk membantu penyerbukan bunga. Selanjutnya yaitu tentang proses perkembangbiakan generatif. Yang pertama diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Yang kedua, serbuk sari yang menempel di atas kepala putik akan tumbuh dulu, serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Yang ketiga, sel kelamin jantan atau spermatozoid akan turun menuju bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di ruang bakal biji tersebut, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan. Yang kelima, hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Dan yang keenam, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Dan yang ketujuh, lembaga tersebut berkembang menjadi bakal biji. Dan yang kedelapan, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Setelah perkembangbiakan secara generatif, sekarang saya akan menjelaskan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan ini dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dibagi menjadi 5. Yang pertama, spora. Spora ini memiliki ukuran yang sangat halus sehingga dapat menyebar melalui bantuan angin, air, dan hewan. Misalnya tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya, misalnya tumbuhan pisang dan bambu. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi merupakan tumbuhan yang memiliki akar yang membesar dan berisi. Umbi ini dibagi menjadi 3, yaitu umbi batang, umbi akar, umbi lapis, misalnya kentang, singkong, wortel, dan bawang. Yang keempat yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya yaitu batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku, misalnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima yaitu stolon atau geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, dan batang tersebut dapat menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya, misalnya stroberi. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stek. Stek ialah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditancapkan kembali ke tanah, lalu tumbuhan menjadi tanaman baru. Stek dibagi menjadi 3 cara, yaitu stek batang, stek akar, stek daun. Misalnya mawar, singkong, dan bougainville. Yang kedua yaitu cangkok. Cangkok yaitu dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian tersebut dibungkus dengan tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Dan bagian yang ditutup tadi akan tumbuh akar dan dapat dipotong lalu ditanam lagi. Misalnya mangga dan jambu. Yang terakhir yaitu okulasi. Okulasi ialah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan, misalnya durian. Sekian penjelasan dari saya tadi. Semoga
bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.